Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah laporan pasukan kerajaan sudah mulai mendekat. Satu-satunya akses menuju ke desa Rasupart adalah jembatan yang berada di atas lembah. Dan karena Rudis dan yang lainnya tidak punya cukup waktu untuk memasang perangkap, maka mereka kemudian memutuskan untuk membiarkan musuh melewati jembatan terlebih dahulu. Tetapi ketika mereka sudah berada di atas jembatan, Rudis dan yang lainnya akan langsung merobohkan jembatan itu. Dalam pertarungan ini, Rudis, Eris, Ruijerd, Sanoba, Sender, dan Doga nantinya akan melawan 3 orang yang bergelar dewa. Sementara Cliff, Elina, Lise, dan beberapa prajurit Rasupart lainnya akan menjaga Roxy yang saat ini sedang mempersiapkan sesuatu. Dan lalu, setelah setengah hari berlalu, pasukan kerajaan akhirnya pun telah muncul. Dan benar saja, Dewa Pedang, Dewa Utara, dan Dewa Ogre saat ini sedang memimpin pasukan itu. Nampaknya Dewa Ogre langsung bergegas ke sini setelah dia menghancurkan kantor utama. Tetapi di antara pasukan kerajaan, Rudis tidak bisa menemukan Gisu di antara mereka. Beberapa prajurit kerajaan nampak terlihat takut ketika mereka melihat penampilan Rasupart. Tetapi Dewa Utara Kalman III memberikan mereka semangat dan memimpin mereka untuk segera menyerang. Namun, di saat Dewa Utara dan sekitar 20 prajurit sudah berada di atas jembatan, Rudis dan Ruijerd langsung menghancurkan jembatan itu. Yang mana hal itu membuat Dewa Utara dan beberapa prajurit akhirnya jatuh ke dasar lembah. Dewa Utara bukanlah orang biasa, jadi dia pasti akan selamat meskipun dia sudah jatuh ke dasar lembah. Namun, meskipun begitu, dia pasti akan tetap memerlukan waktu untuk segera naik ke atas lembah. Dan lalu, tak menunggu waktu lama, Rudis juga langsung menyerang sisa pasukan menggunakan sihir petirnya. Pepohonan di sekitar akhirnya pun mulai hancur oleh petir, dan benturan serta api yang mulai menyala menciptakan debu yang menutupi pasukan musuh. Namun, di balik kepulan debu itu, Rudis bisa merasakan aura membunuh yang sangatlah kuat. Merasakan itu, Rudis pun berniat untuk mengeluarkan serangan petir itu lagi. Tetapi sebelum Rudis menyelesaikan sihirnya, ada 2 sosok yang langsung melompat di lembah, dan mereka adalah Dewa Ogre Malta dan Dewa Pedang Gulfarion. Tidak seperti sebelumnya, Gulfarion kali ini membawa pedang favoritnya. Melihat itu, Rudis, Eris, Ruijerd langsung maju dan menyerang Gulfarion, sementara Sandor, Dogan, dan Sanoba akan menghadapi Dewa Ogre Malta. Menurut kabar, Dewa Ogre Malta adalah petarung tangan kosong. Jadi karena itulah Sanoba dan Doga yang memiliki kekuatan fisik akan sangat cocok untuk melawan Malta. Namun di saat pertarungan baru saja dimulai, Dewa Utara Kalman III ternyata sudah keluar dari lembah. Melihat itu, Rudis pun menjadi cukup kaget karena Dewa Utara bisa keluar dari lembah dengan cukup cepat. Dan untuk mengatasi ini, Rudis dan Sender kemudian berkumpul untuk melawan Dewa Utara. Saat melawan Dewa Utara, Sender memperingati Rudis untuk berhati-hati dengan pedang yang digunakan oleh Dewa Utara. Pedang itu adalah pedang legendaris yang bernama Kajakuto, yang mana pedang itu disebut-sebut sebagai pedang terkuat di dunia. Mendengar itu, Rudis pun semakin meningkatkan kewaspadaannya. Namun, di saat yang sama, Dewa Utara nampak terlihat kaget ketika dia melihat ke arah sosok Sender. Dan dia juga mengatakan, mengapa ayah bisa berada di sini. Sementara itu, di sisi lain, Eris, Ruijerd, dan Gulfarion ternyata sudah berpindah tempat. Menurut Gulfarion, mereka tidak akan bisa bertarung jika mereka tetap berada di dekat Dewa Ogre. Jadi, karena itulah dia memutuskan untuk membawa Eris dan Ruijerd untuk pergi ke tempat lain. Gulfarion adalah mantan guru Eris, tetapi Eris saat ini tanpa ragu mengangkat pedang dengan posisi yang bersiaga. Berbeda dengan Gulfarion yang sampai saat ini belum mengeluarkan pedangnya. Selain itu, Gulfarion saat ini malah mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah bukan Dewa Pedang lagi, karena teman seperguruan Eris yang bernama Jinobis saat ini sudah mengambil gelar itu. Mendengar itu, Eris menjadi cukup kaget, dan Gulfarion lalu menceritakan bahwa belum lama ini Jino datang untuk melamar Nina. Tetapi Gulfarion menolak Jino jika Jino tidak bisa mengalahkannya. Namun tanpa diduga, Jino ternyata bisa mengalahkan Gulfarion, dan sejak saat itu Gulfarion memberikan gelar Dewa Pedangnya kepada Jino. Dan lalu setelah menceritakan prestasi Jino, Gulfarion menatap Eris dengan tatapan tajam dan bertanya ke Eris tentang apa yang sudah Eris capai sampai saat ini. Eris saat ini memang sudah menikahi pria impiannya, tetapi tindakan Eris yang menjadi anak buah Orsted telah membuat Gulfarion menjadi kecewa.
Gulfarion tertarik dengan Aeris karena Aeris dulu mempunyai tekad kuat untuk mengalahkan Orsted. Dan semenjak melatih Aeris, Gulfarion berharap bahwa Aeris nantinya bisa mengalahkan Orsted. Bahkan untuk mencapai hal itu, Gulfarion sampai meminta Reida dan Auber untuk mengajari Aeris teknik Dewa Air dan juga teknik Dewa Utara, supaya Aeris bisa mengalahkan Orsted di masa depan. Tetapi apa yang terjadi? Kepercayaan Gul saat ini kepada Aeris sudah dihancurkan. Dan saat ini Gul berniat akan mencabut gelar Raja Pedang yang dimiliki oleh Aeris. Yang lalu hal itu ditanggapi oleh Aeris bahwa Gul boleh mencobanya jika dia bisa melakukan hal itu. Dan juga Aeris kemudian mengolok-olok mantan gurunya itu sebagai orang yang lemah karena saat ini dia sudah dikalahkan. Menanggapi itu, Gulfarion pun langsung memasang kuda-kudanya. Gulfarion meletakkan tangan tepat pada gagang pedang dan saat ini membentuk posisi yang disebut Iaido. Dalam teknik Dewa Pedang ada 3 posisi dasar dan salah satunya adalah langkah menengah, yang mana teknik itu adalah teknik dasar yang bisa digunakan untuk menghadapi serangan macam apapun. Selain langkah dasar, ada juga teknik yang disebut dengan langkah lanjut, yang mana hal itu biasa digunakan oleh Aeris. Karena dengan langkah ini, Aeris bisa menghabisi lawannya sebelum lawannya bisa berbuat apa-apa. Dan kali ini, Gulfarion menggunakan Iaido sebagai langkah awalnya. Namun, meskipun menggunakan teknik ini, Gulfarion merasakan ketidaknyamanan dengan tingkah Aeris. Karena berbeda dengan tindakan terburu-buru Aeris biasanya, Aeris saat ini nampak tersenyum dan jauh lebih tenang. Senyum Aeris tentu saja adalah sebuah tipuan, dan Gulfarion yang mengetahui ini secara hati-hati terus mengawasi Aeris. Mengingat kejadian hampir serupa pernah terjadi di masa lalu, tepatnya ketika Aeris sedang melawan Nina. Awalnya, Aeris dan Nina sama-sama menggunakan posisi bersiaga. Namun, karena waktu itu Nina bergerak terlebih dahulu, Aeris bisa mengalahkan Nina dengan kecepatan kilat. Sebenarnya, meskipun Gulfarion sudah kehilangan gelar Dewa Pedangnya, kecepatan Gulfarion masihlah bukanlah tandingan Aeris. Namun, entah mengapa, sampai saat ini Gulfarion masih belum melakukan gerakan. Yang mana hal itu kemudian mulai menciptakan rasa kekhawatiran pada diri Aeris. Dan lalu beberapa detik kemudian Gulfarion akhirnya pun mulai bergerak. Dan menanggapi itu dengan kecepatan tertingginya Aeris langsung menggunakan teknik Longsword of Light-nya. Namun tanpa diduga Gulfarion ternyata bisa menghentikan serangan Aeris menggunakan teknik rahasia dari Dewa Air. Tidak hanya menghentikan serangan Aeris, Gulfarion juga berhasil membuat keseimbangan Aeris menjadi goyah. Dan dengan memanfaatkan itu, Gulfarion langsung melancarkan serangan tebasan biasa ke arah leher Aeris. Namun, tepat ketika pedang Gulfarion mulai menyayat leher Aeris, pedang Gulfarion dihentikan oleh tombak Ruijerd. Jika saja Gulfarion menggunakan teknik Longsword of Light-nya, dia pasti sudah memotong tombak Ruijerd bersama dengan leher Aeris. Tetapi karena dia terlalu meremehkan Aeris, serangannya pun berhasil digagalkan oleh Ruijerd. Dan memanfaatkan momentum ini, Aeris dengan cepat langsung menebas tubuh Gulfarion. Gulfarion memang sempat untuk melompat mundur, tetapi kecepatan tebasan Aeris sudah berhasil memotongnya menjadi 2 bagian. Dan tubuh bagian atas Gulfarion yang terlempar akhirnya pun jatuh ke tanah. Gulfarion sebenarnya masih ingat bahwa Ruijerd juga bertarung bersama dengan Aeris. Tetapi karena menganggap remeh, Gulfarion pun berakhir dengan mengabaikan Ruijerd. Terlebih, Gulfarion menganggap bahwa Ruijerd tidak akan bisa melihat kecepatan dari teknik Longsword of Light-nya. Namun, karena beberapa saat yang lalu Gulfarion menganggap dirinya sudah menang, dia malah menggunakan teknik tebasan biasa untuk memenggal Aeris, yang mana hal itu menjadi kesalahan yang sangat fatal. Terlebih, kepercayaan Aeris terhadap Ruijerd yang akan melindunginya telah membuat Aeris tidak kehilangan momentum untuk memotong tubuh Gulfarion. Melihat tubuh Gul yang sudah terpotong menjadi 2, Aeris pun bertanya ke Gulfarion tentang mengapa Gulfarion tidak menggunakan teknik Longsword of Light-nya. Karena Aeris pasti sudah mati jika Gulfarion menggunakan teknik itu. Sebenarnya, Gul bisa saja menggunakan teknik lain untuk menangkis serangan Aeris. Tetapi ingatan ketika dia dikalahkan oleh Gino telah membuatnya ragu dengan jurusnya sendiri. Gulfarion adalah seorang pendekar pedang jenius, tetapi karena dia sudah bukan Dewa Pedang lagi, Gulfarion berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Aeris dengan teknik Dewa Air saja. Jika saja Gulfarion masih memegang gelarnya, Gulfarion pasti akan tetap menggunakan kebanggaannya dan menggunakan jurus Longsword of Light-nya. Namun, apapun itu, sekarang semuanya sudahlah berakhir. Gulfarion terlalu meremehkan lawannya, yang mana hal itulah yang menyebabkan kematiannya sendiri. Di masa mudanya dulu, Gulfarion pernah melawan Orsted, dan waktu itu dia telah dikalahkan secara telak. Dan karena itulah, Gulfarion kemudian menerima tawaran Gisu supaya dia bisa mengalahkan Orsted.
Melihat kondisi mantan gurunya, Eris pun cukup menyayangkan mengapa Gulfarion bisa menjadi seperti ini. Dan Eris lalu bertanya apakah Gul memiliki kata-kata terakhir. Menanggapi itu, dengan terbata-bata, Gulfarion kemudian mulai mengatakan beberapa penyesalannya. Dan sambil memberikan pedang kesayangan miliknya, Gulfarion kemudian mengakui bahwa Eris adalah orang yang kuat. Dan lalu tak lama setelah itu, Gulfarion akhirnya pun telah mati. Kemudian setelah menyembuhkan lukanya sendiri, Eris dan Ruijerd lalu pergi ke tempat Rudius. Dan sebelum pergi, Eris menggunakan sihir Fireball untuk membakar jasad Gulfarion beserta beberapa pohon yang berada di sekitarnya. Sementara itu, di tempat Rudius saat ini, Rudius dan Xander masih melawan Dewa Utara yang bernama Alex. Rudius terus melancarkan serangan Stone Cannon kepada Alex. Tetapi sambil menangkis seluruh serangan Rudius, Alex bersikeras menyuruh Rudius untuk berhenti terlebih dahulu karena dia saat ini sedang ingin berbicara dengan ayahnya. Rudius kali ini benar-benar dianggap sebagai lalat kecil oleh Alex. Sebenarnya, Rudius cukup marah dengan perkataan Alex itu. Tetapi, fakta bahwa Rudius bukanlah tandingan dari 7 kekuatan dunia membuat Rudius untuk menahan dirinya dan memutuskan untuk menjadi lebih sabar. Dan lalu setelah sekian lama terdiam, Xander akhirnya mulai mengatakan sesuatu. Dan dia lalu bertanya kepada Alex tentang apa yang dia inginkan. Ternyata Alex selama ini berpikir bahwa ayahnya sudah lama mati. Tetapi ternyata Xander selama ini pergi untuk menjadi guru dan mengajari beberapa muridnya tentang teknik Dewa Pedang. Selain itu, Xander saat ini juga telah menjadi kesatria dari kerajaan Asura. Mendengar itu, Alex nampak tidak terima karena selain mengajari teknik Dewa Utara kepada orang lain yang dianggap tidak pantas, Xander juga dianggap telah meninggalkan teknik Dewa Utara sendiri. Mengingat Xander saat ini memilih menggunakan tombak daripada menggunakan pedang. Mendengar itu, Xander pun menjelaskan bahwa dia tidak pernah meninggalkan teknik Dewa Utara sama sekali. Pedang Gajah Kuto yang dibawa Alex saat ini memang adalah pedang terkuat yang ada di dunia. Dan Xander tahu betul mengenai pedang itu karena dia sudah memakai pedang itu sampai lebih dari 100 tahun. Namun di sisi lain, bagi Xander pedang itu terlalu kuat karena tak peduli seberapa kuat lawan yang dia hadapi, musuh itu akan tunduk di hadapan pedang itu. Sebagai Dewa Utara Kalman kedua, Xander sudah memenangkan banyak pertarungan bersama dengan pedang Gajah Kuto. Bahkan Xander sampai disebut sebagai pahlawan besar. Tetapi setelah sekian banyak pertarungan yang sudah dia lewati, Xander kemudian menyadari bahwa dia bukanlah apa-apa tanpa adanya pedang Gajah Kuto. Jadi karena itulah Xander kemudian memberikan pedang Gajah Kuto bersama dengan gelarnya kepada Alex. Dan akhirnya Xander memutuskan untuk mengembangkan diri sambil melatih beberapa muridnya. Mendengar itu, Alex masih nampak tidak terima dengan perbuatan ayahnya. Terlebih sampai saat ini, Alex tidak mengakui beberapa murid Xander sebagai pengguna teknik Dewa Utara. Karena murid-murid Xander malah menjadi seperti Auber dan faksinya, mengingat teknik yang mereka gunakan tidak layak untuk disebut sebagai ilmu pedang. Menanggapi itu, Xander kemudian mengatakan bahwa Auber memang menggunakan banyak senjata, sedangkan Kalman pertama hanya menggunakan pedang saja. Tetapi meskipun begitu, Xander berpendapat bahwa mereka tidak harus menggunakan pedang untuk menggunakan teknik Dewa Utara. Dan karena alasan ini juga, Xander saat ini lebih memilih menggunakan tombak daripada menggunakan pedang. Dan lalu setelah menjawab semua pertanyaan Alex, Xander pun ganti bertanya tentang apa tujuan Alex untuk datang ke sini. Yang kemudian dijawab Alex bahwa dia datang ke sini untuk mengalahkan Orsted dan lalu menduduki peringkat kedua dari 7 kekuatan dunia. Mendengar anaknya memiliki tujuan yang besar, Xander pun terlihat cukup bangga dengan anaknya. Tetapi untuk melakukan itu, Alex harus menghadapi ayahnya terlebih dahulu. Menanggapi itu, Alex ternyata tidak gentar sama sekali. Bahkan dia juga berniat untuk memusnahkan Rasupat demi mendapatkan gelar pahlawan besar. Mendengar itu, Xander memberitahu Alex bahwa bukan seperti itu cara untuk menjadi pahlawan. Terlebih, Alex sendiri juga sudah tahu bahwa Rasupat bukanlah orang yang jahat. Namun meskipun begitu, Alex ternyata tidak peduli dengan perkataan Xander. Dan Xander yang sudah tidak bisa menasehati anaknya lagi kemudian meminta maaf ke Rudius karena mereka berdua nampaknya harus benar-benar melawan anaknya yang bodoh. Dibanding melakukan aksi heroik, Alex adalah tipe yang ingin dianggap sebagai pahlawan dari sesuatu yang menghebohkan. Yang mana hal itu tentu saja menjadi sesuatu yang merepotkan. Dan lalu setelah pembicaraan mereka selesai, pertarungan pun akhirnya dimulai.
Alex bergerak terlebih dahulu dan dengan mengayunkan pedangnya, Alex berniat untuk menyerang Xander terlebih dahulu. Tetapi serangan Alex masih bisa dihentikan oleh tombak Xander. Bahkan Xander bisa mendorong Alex hingga membuatnya sampai kehilangan keseimbangan. Namun meskipun begitu, Alex ternyata masih bisa bergerak untuk menyerang Xander lagi. Meskipun pada akhirnya Xander masih bisa mengatasi itu dengan serangan berputarnya. Gerakan Alex sangatlah lincah, dan jika tebakan Rudis benar, hal itu mungkin berkat kekuatan dari pedang kaca Huto. Mengingat kemampuan khusus pedang itu adalah memanipulasi gravitasi. Xander dan Alex masih terus saling menyerang, dan setiap kali senjata mereka berbenturan, gelombang kejutnya membuat tanah tercukil dan menumbangkan beberapa pohon di sekitarnya. Bahkan gelombang kejut itu juga berhasil menyayat pipi Rudius yang berada pada jarak yang cukup jauh. Namun meskipun begitu, serangan Alex masih belum bisa mengenai ayahnya, dan Xander saat ini masih bisa menangkis serangan Alex dengan begitu sempurna. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.